Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fajar Solikin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 MIPA 8 SMA Negeri 1 Blora dengan materi menulis teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih Owen, ketua kelas yang sudah memimpin doa di kesempatan siang hari ini. Semoga dengan bacaan doa tadi kita semuanya di sini diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Sehat semua ya? Ada yang sakit? Ada. Siapa? Saya sakit, berarti nggak masuk ya? Iya. Ya, baik. Kita doakan untuk Raya semoga lekas sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran kembali seperti biasanya. Sudah berapa hari nggak masuk? Baru 1 hari ini ya? Ya, semoga sakitnya nggak serius ya. Silahkan dicek untuk kerapian baju ya. Kalian bajunya sudah rapi belum? Atribut sudah rapi ya? Terus kemudian dicek sekeliling kalian apakah sudah bersih lantainya atau sekitarnya? Sudah ya? Aman ya? Oke, jadi itu pertanda bahwa kalian siap untuk mengikuti pembelajaran. Kan juga nggak enak kalau misalnya kalian pembelajaran tapi bajunya masih berantakan, dikeluarkan dan lain sebagainya, atribut nggak lengkap gitu kan. Nah, kemudian kita untuk mengawali pembelajaran hari ini biar lebih fresh juga lebih semangat ya, kita ada ice breaking. Kalian pernah dengar tepuk pelangi? Pernah melakukan? Belum pernah ya? Warna pelangi itu ada apa aja? 1. Urut dari atas apa mas? Merah. Merah. Terus? Jingga. Kuning. Hijau. Oke, jadi yang kita gunakan nanti merah, kuning, hijau. Gitu aja ya. Terus sama satu lagi abu-abu. Jadi ketika nanti saya berkata warna merah, tepuknya 1 kali. Ya kan? Merah 1 kali. Kemudian kalau kuning tepuknya 2 kali. Kalau hijau tepuknya 3 kali. Kalau nanti saya bilang abu-abu, nanti kalian tidak tepuk tangan tetapi bilang shh, gitu. Paham ya? Paham. Oke. Kita coba dulu. Merah, kuning, hijau, abu-abu, merah, kuning, hijau. Oke, jadi kalau 2 warna nanti gini. Kuning hijau, prok gitu ya. Oke, kita coba. Kuning hijau, hijau merah, merah kuning, kuning merah, merah kuning hijau abu-abu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, jadi harapannya, tujuannya adalah ice breaking ini tuh untuk melatih konsentrasi kalian. Jadi kalian biar fokus untuk mengikuti pelajaran, kita tes dulu, ya kan? Tadi ada warna merah 1 kali, kemudian kuning 2 kali, kemudian hijau 3 kali. Nah, seperti itu. Jadi kalau belum fokus kan nanti pelajarannya juga nggak maksimal gitu ya, nggak bisa meresap. Oke. Untuk pelajaran yang pertemuan yang lalu masih ingat nggak? Kita pelajarannya apa? Apa Yusrina? Unsur intrinsik cerpen. Ganis, unsur intrinsik cerpen apa aja nih? Tema apa lagi?
Alur terus? Terus? Penokohan. Sudut pandang. Ya, terus? Gaya bahasa. Terus kemudian selain unsur intrinsik, kita ada unsur apa lagi? Ekstrinsik. Unsur ekstrinsik apa, Mbak Altra? Masih ingat? Ekstrinsik. Latar belakang. Ya, betul. Latar belakang. Satunya apa lagi? apa ya? Apa, Yusrina? Ingat? Latar belakang tokoh, latar belakang dari pengarang. Ya, oke. Jadi kemarin kita pertemuan yang lalu ya, kita mempelajari unsur pembangun cerpen, yaitu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, untuk hari ini kita nanti pembelajarannya adalah melanjutkan dari KD yang sebelumnya. Kita menulis cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun dan strukturnya. Kalau unsur pembangun kan sudah kita pelajari yang lalu, pertemuan yang lalu. Dan hari ini berarti nanti kita akan mempelajari struktur, kemudian dilanjutkan untuk menulis cerpen. Ada yang pernah menulis cerpen kelas ini? Alicia? Pernah menulis cerpen itu kamu hobi apa terpaksa? Hobi. Hobi menulis? Iya. Pernah ikut lomba? Pernah, waktu itu kan di sekolah ada lomba menulis. Iya. Kebetulan dapat juara 2. Oh gitu. Tepuk tangan buat Mbak Alicia. Bagus ya. Jadi diharapkan kalian itu nanti menjadi pengarang dan juga sastrawan terkenal. Kalian tahu sastrawan terkenal di Blora namanya siapa? Pramudia Ananta. Ya, Pramudia Anantatur. Jadi ada hal yang seperti itu kan nanti bisa mengangkat nama Blora di kancah persastraan dunia atau di Indonesia gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menulis cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun dan struktur cerpen. Kalau unsur pembangunnya kemarin sudah, dan hari ini kita akan mempelajari struktur cerpen. Nah, ini ada pretest. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada tes awal, artinya untuk mengetahui kemampuan kalian di dalam cerpen. Minta tolong salah satu Mas yang itu ujung dibacakan, Mas. Abdul menyampaikan kepada warga masyarakat, termasuk orang-orang yang ada di dusunnya, untuk bekerja sama dan bergotong royong memperbaiki saluran drainase. Hal ini dilakukan untuk mengairi air ke arah sawah-sawah. Walaupun semua penduduk desa sudah menyatakan kesepakatannya, ternyata pada saat mulai bekerja hanya ada 6 orang yang mengikuti Pak Abdul. Dengan tabah, ia terus meneruskan pekerjaan itu. Oleh karena itu, setiap orang harus menyadari akan pentingnya bergotong royong. Ya, oke. Jadi ada 2 pertanyaan. Watak Pak Abdul berdasarkan kutipan di atas, ada yang bisa ngacung? Ya, Yusrina? Sifatnya bijaksana, sabar, dan menolong. Ya, ada jawaban lain? Mungkin? Jovi? Tahu nggak? Sama ya? Oke. Yang kedua, sudut pandang dalam kutipan cerpen tersebut. Iya, ditandai dengan apa? Sudut pandang dalam kutipan tersebut orang ketiga serba tahu, berarti ya menggunakan ini loh nama orang. Jadi dia kata ganti orang ketiga. Menilik dari buku Bahasa Indonesia keluaran dari Kemdikbud, maka kita akan sepakati bahwa struktur cerpen yang kita pelajari adalah 5 ini, yaitu pengenalan cerita, pengungkapan peristiwa, menuju pada konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Lalu bagaimana sih struktur ini? Kita akan bahas satu persatu ya. Struktur yang pertama adalah pengenalan situasi cerita, atau yang disebut juga dengan eksposisi atau orientasi. Nah, dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Nah, juga tidak lupa pula dalam bagian ini biasanya akan diceritakan bagaimana latar, tempat, waktu, dan suasana yang terjadi di dalam cerpen. Nah, contohnya seperti berikut. Pada suatu hari, seorang ibu melahirkan anaknya yang berjenis kelamin laki-laki. Setelah melahirkan, ibu itu langsung ingin melihat sang anak yang sedang digendong oleh dokter.
Namun, saat dokter tersebut membuka kain yang diletakkan di kepala sang anak laki-laki, ternyata sang ibu melahirkan anak yang tidak sempurna. Sang anak laki-laki tidak memiliki telinga. Nah, di sini dijelaskan bagaimana situasi awal cerita, yaitu ada seorang ibu yang melahirkan anaknya dan ternyata anaknya kurang sempurna, yaitu tidak memiliki telinga ya. Nah, di sini terlihat bagaimana penulis membuka ceritanya dengan memperkenalkan tokoh yaitu ibu, lalu ada anaknya, ada sang dokter, dan keadaan atau peristiwa saat itu. Sebagai catatan, sebaiknya Ananda hindari penggunaan pada suatu hari ini di awal cerpen, karena ini sudah sangat klise ya. Jadi bisa langsung pada seorang ibu melahirkan anaknya atau di hari yang cerah dan lain sebagainya ya. Jadi kalau pada suatu hari ini sangat dihindari karena memang sudah sangat klise. Selanjutnya, pengungkapan peristiwa atau yang disebut juga dengan komplikasi. Nah, dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Nah, jadi di sini sudah mulai terlihat masalah-masalah yang akan dihadapi oleh tokoh. Contohnya seperti berikut. 7 tahun berlalu sudah ketika anak laki-laki yang sudah besar tersebut. Ya, oke. Jadi itu tadi penjelasan mengenai struktur cerpen. Ya, ada orientasi atau pengenalan peristiwa, kemudian konflik itu adalah permasalahan, ya kan? Kemudian klimaks itu puncak permasalahan. Dan intinya yang paling tinggi gitu kan masalahnya di klimaks ini, kemudian koda ini penyelesaian dari masalah itu. Jadi ada 4, silahkan kalian pahami baik-baik. Kalau misalnya menulis cerpen itu harus memperhatikan strukturnya, begitu ya. Ada yang ditanyakan? Pak, iya, Sekar. Dalam penulisan cerpen apakah harus urut sesuai strukturnya? Oh ya. Jadi kalau kita menulis sebuah cerpen itu harus urut ya, strukturnya seperti ini, nggak boleh dibalik-balik. Misalnya klimaksnya nomor 1, kemudian baru orientasi gitu. Jadi nanti pembaca itu akan bingung. Artinya ketika kita harus menulis cerpen itu harus urut sesuai dengan struktur. Ibarat kita melakukan misalnya ibadah gitu kan, misalnya ibadah yang muslim misalnya sholat gitu. Nah itu harus urut juga sesuai dengan rukunnya ya. Jadi urut, nggak boleh kok moro-moro sholat sujud sih gitu kan, nggak boleh. Nah kemudian selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis sebuah cerpen. Kalian pahami baik-baik bagaimana langkah-langkahnya ya, nanti kita praktekkan. Yuk. Ini saya kutip dari Bu Rizka. Halo kalian, jumpa kita di video terakhir pada sesi kali ini. Nah, yang akan kita bahas adalah langkah-langkah menulis teks narasi cerpen. Jadi, jika kamu ditugaskan oleh guru untuk menulis cerpen, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan ide cerita. Nah, ide ini dapat bersumber dari apa saja. Pertama, bisa bersumber dari pengalaman pribadi. Jadi, jika kamu mengalami suatu masalah atau mengalami suatu kejadian, itu bisa diangkat menjadi sebuah ide cerita. Selain pengalaman pribadi, pengalaman orang lain juga dapat kita jadikan ide cerita. Kalian terbiasa kan bercerita bersama teman-teman, curhat-curhatan kalau istilahnya ya. Nah, itu juga bisa jadikan sumber. Selain itu, ide cerita dapat juga diambil dari fenomena atau peristiwa yang kita lihat. Kita melihat suatu kejadian nih, apapun itu, bisa kita angkat menjadi ide cerita cerpen. Selain itu, bisa juga bersumber dari khayalan. Jadi benar-benar tokohnya itu tokoh khayalan, kemudian peristiwanya peristiwa khayalan juga, itu boleh. Nah, kalau kamu sudah menentukan ide cerita, langkah yang kedua, kalian harus membuat kerangka karangan. Dalam membuat kerangka karangan, kalian harus menyesuaikan dengan struktur teks narasi cerpen. Sesuaikan dengan strukturnya. Misalnya, kalian menentukan bagaimana peristiwa awalnya,
Jadi langkah-langkahnya satu, otomatis kita menentukan tema dulu ya. Menentukan tema ya. Nah, ide itu bisa berawal dari pengalaman pribadi, ya kan? Pengalaman pribadi atau berdasarkan dari pengamatan atau observasi. Terus yang kedua apa tadi? Langkah yang kedua tadi? Ya, membuat kerangka. Oke, untuk selanjutnya kita bagi kelas ini menjadi 6 kelompok ya. Cara pembagian kelompoknya cukup unik. Ini nanti akan saya bagikan satu anak satu kertas ya. Jadi kalian ambil satu kertas. Ini kira-kira isinya apa? Ini bukan arisan ya. Bukan arisan, bukan undian. Tapi pembentukan kelompok. Nah, nanti kalian ambil satu, kemudian dibuka. Ini tulisan nama hewan. Jadi kalian nanti membentuk kelompok dengan nama hewan yang sama. Misalnya gini. Tidak. Kalian mencari kelompoknya itu dengan hewan apa itu gitu. Itu pas jumlahnya, jadi nggak lebih nggak kurang, jangan sampai ada yang hilang. Langsung dibuka nggak apa-apa. Silakan dengan bersuara langsung mencari kelompoknya masing-masing, langsung berdekat, langsung ngumpul jadi satu. Ayo, meja langsung ikut. Ayo, gak apa-apa, ayo cepet. Perhatikan ya. Nanti ketika saya bilang kelompok apa ini gitu, kalian dengan suara kelompoknya. Oke? Oke. Kelompok apa ini? Jangkrik. Ini kelompok apa? Apa itu? Harimau. Petunjuk pengerjaan ini nanti akan saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini nanti kalian tuliskan kelas, kemudian nama anggota kelompok ya. Nama kelompok dulu, misalnya nama kelompoknya kucing, sapi gitu ya. Anggota kelompoknya nama kamu, jadi jangan namanya kucing, tapi namanya kamu. Plus nomor absen, jadi nomor urut, biar nanti mudah untuk menilainya. Kemudian petunjuk pengerjaan. Di situ sudah ada kerangka cerpen, ya kan? Jadi strukturnya misalnya orientasi. Kemudian kerangkanya itu di sini sudah ada satu kalimat, gitu ya. Kemudian tugas kalian adalah mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah cerpen yang utuh. Gitu ya. Paham? Ada yang ditanyakan tentang petunjuk tugasnya? Paham ya. Oke, saya bagikan kalau acak atau random. Ini tadi kelompok singa. Oh, harimau. Sorry. Kamu bisa bagi tugas dengan teman satu kelompokmu. Di kertas ini nanti penulisannya ya saya sediakan. Jadi misalnya saya bagian nulis orientasi, saya bagian konflik, saya bagian klimaks, itu kan bisa, gitu ya. Ini saya bagikan sejumlah struktur, jadi jumlahnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Satu kertas, ini satu struktur ya.
Jadi misalnya orientasi gitu toh. Terus gue nanti beda kertas lagi konflik. Terus gue beda lagi klimaks. Terus terakhir koda gitu. Jadi nanti kita tempel. Kamu absen berapa, Mbak? 23. 23. Kamu berapa? 33. 33. Kamu absen berapa? 22. 22. Kamu? 1. Kamu absen berapa? 10. Kamu berapa? 21. Oke. Gimana? Ada kesulitan? Gak ada ya? Jadi harus urut mulai dari orientasi, kemudian tadi konflik, klimaks, itu harus lengkap. Ditulis per ini berarti per struktur kertasnya. Harimau sudah? Harimau itu kan larinya kencang ya, jadi mungkin kalau mengerjakan juga kencang gitu loh. Gimana? Untung nggak ada kelompok buaya ya, karena buayanya kan ada buayanya sendiri. Udah. Oke, sip. Udah. Ya. Dipotong itu ya, sisanya ya. Ya. Bawahnya dipotong. Ada yang bawa lem? Ada? Lem kertas? Siapa? Pakai gunting itu loh. Gak apa-apa, yang penting suek. Gak ada yang punya lem ya? Gak ada? Oh, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok harimau yang beranggotakan Saya Desa Budi Saputra, absen 7. Dan Fadila Muhammad absen 9. saya Lisa Supriyati nomor absen 8. Saya Nabila Firsari absen 20. Saya Tandra Natriasi nomor absen 32. Saya Yusra Febriski nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat pengembangan teks dari perangkat cerpen yang sudah disediakan oleh Pak. Yang pertama adalah orientasi. Akan berbicara dengan ahli. Orientasi. Pak Saiful, seorang politik ternama, mempunyai seorang pelayan yang setia. Namanya Mumu. Pak, sangat indah. Pasti laku di masa kemarin. Ujar Mumu. Kemudian, Mumu kembali ke bawah pohon dan menyiapkan makanan dan minuman. Sementara itu, Pak Saiful mundur beberapa langkah untuk mengambil tulisannya lagi. Pohon dekat rawa. Pegang tambang ini, Pak, kata Mumu sambil mengulurkan tambang. Lalu Mumu cepat-cepat menarik tambang sekuat tenaga, menarik Pak Saiful dari rawa. Keringat bercucuran di wajah Mumu. Namun, akhirnya ia berhasil menyeret majikannya keluar dari. Sudah selesai? Ya.
Silakan dari kelompok lain ada yang menanggapi sesuai enggak dengan strukturnya? Sesuai ya? Sesuai. Silakan langsung bisa diakhiri. Setelah itu ditempel di situ ya. Diakhiri dulu. Prestasi yang dapat kami sampaikan apabila ada yang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Ditempel di sini. Ya. Ditempel di kertas yang sudah saya sediakan. Kelompok ini sudah siap? Sudah ya. Kelompok apa ini tadi? Kucing. Atau ditempel. Dikasih ini dulu. Oh juga oke. Ketok ini. Dan ada 24. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Suatu sisi dalam hidupmu. Yang ini begitu teriknya, matahari bersinar tak ada kompromi. Menyengat dan membakar bumi, begitu panasnya. Aku berjalan terceok-ceok membawa satu bagul nasi. Siap ya semuanya, silakan memperhatikan dari kelompok apa ini tadi? Kelompok kambing suaranya gimana? Sekali lagi, kelompok kambing suaranya bagaimana? Gitu yang semangat loh ya. Yuk silakan. Mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok kami yang beranggotakan saya Awan dan Erlangga. Saya Amredeska. Saya Bapak Sekitaran Erlangga. Saya Budi Salubari. Saya Fatih Batur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang dikasih oleh Pak Sultan. Orientasi. Mengapa kucing hanya gigit dalam mulut? Itu merenung kita berdua sambil mendengarkan. Ini nanti akan saya pajang di mading sekolah sebagai bentuk apresiasi dari hasil karya kalian semuanya. Tepuk tangan buat kalian. Sangat keren ya, sangat keren hasil karyanya. Jadi nanti biar bisa memotivasi teman-teman yang lain dari kelas lain biar bisa bersemangat lagi untuk berkarya. Nah, baik, yang kita pelajari hari ini apa saja tadi? Satu, tentang struktur cerpen. Yang kedua, langkah-langkah menulis cerpen. Langkah-langkah menulis cerpen. Satu, apa Mbak Keisha? Ya, terus apa lagi? Safira mana? Ya, apa Mbak? Oke. Oke, Yusrina, apa lagi lanjutnya? Memilih kata-kata dan menyusun peristiwa-peristiwa. Betul. Terus satu lagi, Altra mana? Yang terakhir membuat sudut pandang. Oke, betul. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Sudah pinter ya. Untuk selanjutnya kalian melakukan post test. Post test itu adalah hasil setelah pembelajaran ini tadi. Kalian kira-kira ada peningkatan nggak seperti itu? Nah, untuk linknya saya share di grup WA. Silakan dibuka HP-nya. Dibuka HP-nya. Kemudian, ya itu dikerjakan ya. Silakan. Langsung pilih gitu aja. Silakan itu dikerjakan, kemudian nanti langsung nilai keluar di situ. Kalian sudah muncul di situ, semoga puas dengan nilai yang kalian dapatkan itu ya. Sebelum pantun saya ingin menanyakan dulu, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan ya. Menyenangkan karena apa? Satu, bisa berdiskusi. Kemudian yang kedua, pembentukan kelompok secara individu. Ya, nama-nama hewan atau bersuara hewan gitu ya. Jadi menyenangkan. Oke, terima kasih. Dan terakhir ada pantun buat kalian, tolong dengarkan baik-baik ya. Oh, saya belum. Pak Suparman membeli mentega. Menteganya buat menggoreng ketela.
Sukailah pelajaran bahasa Indonesia. Semangat belajar dan selamat berkarya. Tepuk tangan buat kita. Habis ini nanti silahkan meja dan kursi dikembalikan ke tempat semula. Dan terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.